I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Damayanti, NPM 200-200-659, kelas ekstensi jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Nah, pada video pembahasan kali ini, saya ingin membahas mengenai bab 5 yang berjudul Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat pada buku Akuntansi Pemerintah karya Bapak Syarijal Hidayat SEMAK. Nah, tidak perlu berlama-lama dan panjang lebar, masuklah kita ke slide berikutnya. Latar belakang. Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, seperti peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan, atau peningkatan mutu kesehatan, dan lain-lain. Sebagaimana bentuk-bentuk organisasi lainnya, pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi, di mana organisasi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya. Sistem akuntansi keuangan dalam organisasi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan diterapkan sistem akuntansi keuangan, diharapkan semua aktivitas organisasi pemerintah berjalan dengan lancar. Nah, pada bab 5 ini, di sistem akuntansi pemerintah pusat, ada beberapa hal yang harus dijabarkan. Yang pertama, pengertian sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang kedua, latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat. Dan yang ketiga, klasifikasi sistem akuntansi pemerintahan pusat. Yang keempat, ada dasar hukum pelaksanaan SAPP. Yang kelima, sistem akuntansi barang milik negara. Dan yang terakhir, nomor 6, laporan keuangan pemerintah pusat. Kita beralih ke slide berikutnya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau yang sering disingkat dengan SAPP merupakan prosedur di dunia akuntansi baik yang dilakukan secara manual dan juga terkomputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, catatan keuangan, proses ikhtisar dan juga laporan keuangan, serta juga operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat tidak berlaku pada sistem pencatatan keuangan pada pemerintah tingkat daerah, BUMD, dan juga bank pemerintah serta lembaga keuangan milik pemerintah. Next slide. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga aset SAPP difungsikan untuk menjaga aset pemerintah agar terjaga dengan baik melalui proses pencatatan, pengolahan data, dan juga pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi relevan, penyajian informasi yang akurat dan juga tepat waktu mengenai laporan tentang anggaran pemerintah pusat menjadi tujuan dari SAPP tersebut. Yang ketiga, menyajikan informasi yang reliability, sajian informasi yang bisa dipercaya mengenai posisi keuangan dari instansi pemerintah pusat menjadi tujuan SAPP. Yang keempat, menyajikan informasi keuangan yang efisien. SAPP memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai keuangan negara dan juga perencanaan serta pengendalian yang efisien kepada publik. Kita beralih ke slide berikutnya, next. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki tujuan yang didukung oleh karakteristik agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Karakteristik dari SAPP tersebut antara lain: pertama, berbasis akuntansi dari SAPP antara lain, SAPP memakai sistem dengan basis kas guna membuat laporan realisasi anggaran dan juga basis akrual untuk membuat neraca. Kedua, pembukuan berpasangan. Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system yang berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, terpadu dan terkomputerisasi.
Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki beberapa subsistem yang memiliki hubungan dan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 4. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, kegiatan pelaporan dan pencatatan akan dilakukan dengan cara berjenjang pada unit akuntansi di tingkat pusat dan daerah. Yang kelima, bagan perkiraan standar. SAPP memakai perkiraan standar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan berlaku untuk penganggaran dan juga akuntansi. Kita beralih ke slide berikutnya. Next. Pembahasan kedua, latar belakang sistem akuntansi pemerintah. Praktis membuat pemerintah mengeluarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 476/KMK 01/1991 mengenai sistem akuntansi pemerintah, bahwa di pemerintah pusat ini akan diimplementasikan dan dikembangkan secara bertahap. Untuk tahap pertama ini akan dilaksanakan pada tahun anggaran 1993 dan 1994. Kemudian tahap berikutnya dilakukan tahun 1999 dan 2000. Target jangka waktu untuk penerapan sistem ini pada awalnya dilakukan selama 4 tahun. Hal ini membuat perubahan dan juga penyempurnaan yang terus dilakukan pemerintah guna mengembangkan sistem akuntansi yang reliable. Next. Ketiga, klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini terbagi ke dalam 2 subsistem, yaitu sistem akuntansi pusat atau SIAP. Sistem akuntansi pusat atau SIAP ini akan dilaksanakan di Direktorat Informasi dan juga Akuntansi atau DIA yang bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. SIAP ini dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang terdiri dari KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Ini memproses data transaksi lembaga ini akan penerimaan dan juga pengeluaran yang ada di lembaga-lembaga negara tersebut. B. KPPN khusus tugasnya adalah memproses data-data mengenai transaksi pengeluaran yang asalnya dari bantuan luar negeri atau BLN. C. DPKN atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Tugas dari DPKN ini adalah memproses data transaksi penerimaan dan juga pengeluaran BUN yang dilakukan oleh kantor pusat. Yang D, DIA atau Direktorat Informasi Akuntansi. Dia akan melaporkan proses data pada APBN dan juga verifikasi data akuntansi mengenai transaksi penerimaan dan juga pengeluaran BUN yang akan melalui kantor pusat. Kedua, sistem akuntansi instansi atau SAI. Sistem ini merupakan bagian dari SAPP yang bisa menerbitkan laporan keuangan guna pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran di setiap SAI ini memiliki 2 sistem yang terdiri dari sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang milik negara atau SABNM. Kita beralih ke slide berikutnya. Next. Yang keempat, dasar hukum pelaksanaan SAPP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 8. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 9. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 30 Ayat 2. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 7 Ayat 20. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 1. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 2. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 55 Ayat 1. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 2. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 mengenai APBN Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 Ayat 1. Dan yang terakhir, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 mengenai pedoman pelaksanaan APBN pada Pasal 60 Ayat 1. Oke, kita beralih ke next berikutnya. Yang kelima, sistem akuntansi barang milik negara. Sistem akuntansi barang milik negara atau yang disingkat SABNM ini memiliki tujuan guna menghasilkan laporan dan juga neraca barang milik daerah. Guna mendukung sistem tersebut, Kementerian akan membentuk subunit yang terdiri dari unit akuntansi pengguna barang
A. UAPB ini terletak di level kementerian atau lembaga yang bertanggung jawabnya ada di level menteri atau pemimpin tersebut. Yang B. Unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1 UAPPB E1 ini berada di level eselon 1. Pertanggungjawaban dari unit akuntansi ini dipegang oleh pejabat eselon 1. Yang C. Unit akuntansi pembantu pengguna barang strip wilayah. Subunit yang disebut UAPPBW ini terletak di tingkat wilayah. Pertanggungjawaban ini diemban oleh kepala kantor wilayah dan juga kepala unit kerja yang sudah ditentukan oleh UAPPBW. D. Unit akuntansi kuasa pengguna barang atau UAKPB ada di tingkat kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawabnya ada di tangan kantor atau satuan kerja. Oke, kita next. Yang keenam, laporan keuangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menerbitkan laporan keuangan yang menjadi salah satu konsolidasi dari laporan keuangan yang ada di dua subsistem, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan oleh SAI dan juga SIAP. Laporan keuangan pemerintah ini akan diaudit sebelum diserahkan dan juga dilaporkan kepada DPR. Proses audit tersebut dilakukan oleh BPK setelah dinilai memenuhi syarat, maka akan dilaporkan kepada DPR. Laporan keuangan pemerintah ini terdiri dari beberapa aspek seperti A. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi ini merupakan konsolidasi laporan dari semua kementerian dan lembaga yang sudah direkonsiliasi terlebih dahulu. Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai pendapatan, transfer, belanja, dan juga surplus, serta defisit hingga pembiayaan. B. Neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat ini adalah konsolidasi neraca SAI dan juga Sakun yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan milik pemerintah pusat yang berhubungan erat dengan aset, utang, dan juga ekuitas dana yang tercatat pada periode anggaran tertentu. C. Laporan arus kas. Laporan arus kas pemerintah pusat ini adalah proses konsolidasi dari semua kanwil Ditjen PBN yang akan menampilkan informasi mengenai arus kas baik yang masuk dan keluar selama periode tertentu. D. Catatan atas laporan keuangan. Catatan ini adalah perincian mengenai analisa dari nilai pos yang terdapat di laporan realisasi anggaran dan juga neraca pemerintah serta laporan arus kas. Hal ini untuk mengungkapkan laporan yang memadai. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, pembahasan tadi merupakan pembahasan terakhir yang ada di bab 5 ini. Sebelum saya menutup pembahasan ini, saya ingin meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah maupun pengucapan saya yang kurang baik. Saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Happy for watching. Bring it down.